Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Yayan Nuryanti. Pada malam hari ini saya akan mencoba sharing satu materi yang barusan saya pelajari dari sebuah artikel di internet dari website Dunia HR, yaitu mengenai delegasi pekerjaan. Delegasi itu adalah sebuah proses di mana seorang leader memberikan wewenang, tanggung jawab formal, dan akuntabilitas untuk aktivitas kerja kepada bawahan. Jadi di sini ada 3 poin ya yang kita harus ingat, yaitu otoritas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Delegasi itu kan sebetulnya penting karena dengan delegasi kita selaku leader bisa memiliki lebih banyak waktu untuk merencanakan, mengatur, dan memotivasi. Delegasi pun itu penting karena bisa membantu seorang atasan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan kerja dari bawahannya. Namun demikian, mengingat pentingnya delegasi, kadang kita sebagai seorang atasan juga bukan enggan ya, tapi ya kadang memang seperti enggan untuk melakukan delegasi kepada bawahan di bawah kita. Mungkin ada beberapa alasan yang kita merasa kita tidak perlu mendelegasikan pekerjaan kepada bawahan, yang sebetulnya itu tuh salah. Mungkin yang pertama alasannya itu karena kita merasa tidak percaya jika bukan kita yang melakukan pekerjaan tersebut. Kita akan merasa buruk jika hasil dari pekerjaan itu tidak sesuai dengan harapan. Padahal dari sekian banyak hal, pasti ada banyak hal lain yang bisa kita percayakan kepada bawahan kita, khususnya jika kita sudah memberikan instruksi yang tepat. Jadi, alasan hasil pekerjaan yang mungkin tidak sesuai ekspektasi, seharusnya itu bisa disanggah dengan kita memberikan instruksi yang tepat kepada bawahan kita. Alasan yang kedua, kadang kita merasa sombong dengan berpikir bahwa saya bisa melakukan pekerjaan ini lebih baik daripada yang lain, daripada bawahan kita. Hal ini mungkin benar, tapi bukan pembenaran. Bukan pembenaran bagi kita untuk melakukan pekerjaan yang lebih sesuai. Harusnya kita bisa melimpahkan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dilakukan oleh tim kita, dan kita bisa mengambil porsi pekerjaan lain yang lebih berbobot, maksudnya lebih memerlukan kemampuan analisa atau mungkin lebih membutuhkan pemikiran yang lebih matang. Yang ketiga, kadang kita sebagai atasan merasa tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan cara kerja dari apa yang harus dilakukan atas pekerjaan tersebut. Kadang kita berpikir bahwa lebih baik saya yang mengerjakan sendiri daripada harus mengecek gitu. Itu sebenarnya pemikiran yang salah. Harusnya sebagai seorang atasan kita bisa mengarahkan kepada bawahan kita supaya bisa sama satu persepsi, satu pemahaman. Sebelum melimpahkan atau sebelum mendelegasikan sebuah pekerjaan, kita bisa menjelaskan dulu tujuannya apa. Dengan bawahan kita tahu tujuan dari pekerjaan tersebut, kalaupun cara yang ditempuh oleh bawahan kita tidak sama persis dengan yang kita biasa lakukan, pasti endingnya sama karena kita menetapkan goal yang sama dan kita satu pahamkan gitu dengan bawahan kita. Lalu dengan kesulitan tersebut, dengan alasan-alasan yang menjadi pembenaran tersebut, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk melatih kemampuan delegasi? Yang pertama, berikan tugas yang akan didelegasikan dan pilih karyawan yang kira-kira
memiliki pengalaman dan memiliki kompetensi yang cukup untuk menyelesaikan tugas tersebut. Sebagai atasan, pasti kita bisa menilai bawahan kita mana yang bisa mengerjakan, kita akan pilih. Seperti itu. Yang kedua, jelaskan yang tadi, ekspektasi atau goal. Jadi dari awal kita jelaskan goalnya apa, ekspektasinya apa dari pekerjaan ini, berikan juga target atau setidaknya informasi bahwa kita butuh pekerjaan ini selesai kapan. Jadi karyawan bawahan kita akan berusaha mencapai tujuan tersebut di dalam lead time waktu yang sudah kita tetapkan. Yang ketiga, bila memungkinkan, kita bisa melibatkan karyawan lain untuk proses pendelegasian ini. Berdayakan tim untuk melakukan tugas mana yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Yang keempat, memberikan dukungan yang memadai. Ketika kita sudah mendelegasikan, bukan berarti kita melepas bawahan kita tanpa bimbingan. Jadi, kita harus menyediakan waktu untuk menjawab setiap pertanyaan atau kesulitan yang terjadi selama proses pengerjaan tugas tersebut. Yang kelima, pantau proses pengerjaan tersebut secara teratur. Berikan koreksi dan panduan sesuai dengan kebutuhan bawahan kita. Lalu pastikan bahwa tugas tersebut selesai dengan tepat waktu. Yang keenam, hindari kita take over, mengambil alih tugas yang sudah kita delegasikan. Bila memang dalam proses pekerjaan itu ada kendala, coba diskusikan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Jangan langsung di take over, diambil alih kita sebagai atasan atas pekerjaan tersebut. Jadi biasakan supaya karyawan itu kita arahkan ketika ada kendala, tapi dia sendiri yang menyelesaikan kesulitan tersebut dengan arahan kita. Dan yang terakhir, membangun motivasi dan komitmen agar karyawan bisa menyelesaikan tugas yang sudah kita delegasikan tersebut dengan baik. Seperti itu. Dari yang tadi saya sampaikan, banyak hal yang saya pribadi harus banyak pelajari dan terapkan supaya saya bisa berbagi tugas agar bisa mengerjakan tugas lain di depan yang lebih menumpuk. Selama ini saya pribadi banyak kekurangan karena mungkin kurang dalam mendelegasikan. Jadi dengan ini saya merasa terpacu. Ini bisa untuk dilakukan dan saya akan memulainya dengan segera. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.